Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan kali ini kita masih melanjutkan episode-episode 100 tahun Canisius. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berjumpa dengan direksi dan manajemen, dengan tokoh-tokoh yang ada di balik penerbit percetakan Canisius, dan kali ini masih bersama mereka tapi juga hadir orang yang ada di balik seluruh penerbit percetakan Canisius, yaitu seorang Yesuit. Ini senior saya, maka saya nggak berani main-main karena ini senior saya dan saya bisa dihukum. Nah, suaranya udah terdengar kan? Dan nanti jangan kemana-mana karena ada kuis. Nah, perhatikan kuis ini baik-baik, hadiahnya menarik. Sudah ada di depan saya, nanti saya tunjukkan hadiahnya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu siapa orang-orang Canisius ini, dan bersama saya hadir Romo Aziz dan Bapak Ibu Direksi Manajemen. Walah. Hai Sobat Moti. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Oke. Nah, sudah lihat ya, Romo Aziz ini adalah direktur utama, itu? Tidak salah ya? Direktur utama, Bu Rini direktur eksekutif. Lalu para manajer yang minggu-minggu yang lalu sudah berdialog dengan Motivi di sini. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai, wajahnya jangan tegang-tegang. Ini seperti habis rapat berat sekali ini. Baik, karena Romo Aziz yang utama di sini ya, kita ngobrol-ngobrol dulu Romo Aziz. Romo Aziz ini adalah senior saya, tadi sudah saya ceritakan, Yesuit senior. Dan Romo Aziz dulu kita sering ketemu, dia selalu berkarya di dunia media. Nah, menurut Romo Aziz sekarang bagaimana concern Serikat Yesus pada karya media sampai sekarang ini? Oke. Terima kasih Romo Murti. Okay. Mungkin pengalaman masa lalu itu konvensional ya. Jadi ketika Yesuit masa lalu, ketika saya masa lalu itu di media komunikasi media massa, itu kan kita waktu itu ada Majalah Hidup, ya, lalu ada SAV, ya, ada Basis Rohani, Putusan, ya, lalu apa lagi? Ada SCLC juga. SCLC, ya, lalu Sanggar Prativi. Ya. Itu semua kan masa lalu yang kita lakukan secara konvensional. Ya. Saya pribadi tidak pernah memahami bahwa saya ada di media massa, tetapi ketika berkecimpung atau ditugaskan di sana itu lalu kemudian memang dikembangkan di sana. Dulu mulai dengan menjadi di Majalah Hidup, sebelumnya hanya belajar tentang menjadi wartawan. 5W 1H itu kan prinsipnya ya. Lalu kemudian bagaimana menulis naskah yang dengan metode kerucut terbalik. Nah, lalu setelah mengalami itu lalu sering membuat kursus tentang jurnalistik. Bu Rini mungkin pernah mengalami itu ya. Mengalami kursus jurnalistik. Ini pernah jadi muridnya Romo Aziz semua ya. Jadi mahasiswanya Romo. Iya. Lalu itu saya hayati karena waktu SMA dulu saya juga menulis stenografi itu kan untuk wartawan tuh. Menulis cepat macam itu dan wawancara. Lalu kemudian di SMA lalu memimpin majalah dinding ya. Okay. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya juga tidak tahu bahwa itu menjadi bakat menulis di sana. Nah, setelah sekarang ini masuk Yesuit, saya melihat bahwa media komunikasi itu ternyata bagian tak terpisahkan dari karya serikat ya. Okay. Romo Murti ini sudah cukup lama berkecimpung di bidang itu. Nah, sekarang di dalam situasi yang sudah kekinian, ternyata Yesuit juga tidak meninggalkan media komunikasi itu sebagai salah satu karya kerasulannya. Dengan modifikasi dan kekiniannya yang lain. Dulu kalau wawancara masih harus dengan menulis sesuatu. Ya, sekarang sudah kalau sekarang itu dengan HP. Dulu saya selalu bawa kamera gede-gede untuk motret-motret. Sekarang dengan HP saja sudah jadi ya. Bahkan diedit jadi film kecil gitu. Nah, ini sesuatu yang bagi saya konsisten tetapi tetap kekinian. Jadi saya kira Serikat Yesus
juga konsisten dalam rangka konsisten menghayati dalam itu. mencoba tetap concern Media, pada karya-karya concern pada media karya sebagai itu. karya yang penting. Tapi perubahan zaman itu Ya, ikut jadi mengikuti terus dipertimbangkan. perkembangan zaman. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan kita mempunyai yang namanya teman-teman muda, gitu. Ya. Teman-teman muda yang bekerja di media komunikasi. Lalu yang kemarin pernah saya bicarakan dengan Romo Murti bahwa salah satu misi dari teman-teman muda sekarang kekinian itu adalah mewartakan kebenaran, Oke. bukan mewartakan pembenaran Ya. dalam rangka melawan hoax. Oke. Ya. Ah, ini menarik nih, udah sampai ke hoax nih. Baik, tapi sebelum sampai ke zaman ini, saya sudah ngobrol dengan para manajer direksi ini tentang masa lalu Canisius. Nah, yang mau saya tanyakan pada Romo Asis, kira-kira para Yesuit zaman itu mengapa mendirikan Canisius ini? Apa yang ada di benak mereka dengan ini kan karya yang pada zaman itu pasti Ya, karya yang tidak umum Ya. karena semua orang konsentrasi untuk misi itu ya membaptis orang, membangun gereja, tapi ini percetakan. Kira-kira apa nih? kalau dalam kerangka Canisius itu pasti kami tidak akan pernah bisa melupakan yang namanya Romo Hubrecht. Romo Hubrecht ya. Beliau yang mempunyai ide awal untuk melaksanakan karya kerasulan media, tetapi waktu itu kan bentuknya adalah penerbitan buku. Jadi Romo Hubrecht itu bagi kami adalah cikal bakal yang menanamkan motivasi supaya orang itu belajar, dan caranya apa? Dengan membaca. Lalu mendirikanlah penerbit percetakan. Saya kira itu ya. Lalu visi utamanya kan pendidikan dan gereja. Oh ya, pendidikan ya. Pendidikan dan gereja. Lalu kemudian concernnya pendidikan adalah supaya banyak orang terpelajar. Terpelajarnya bagaimana? Dengan cara membaca. Lah bagaimana membacanya? Membuat cetakan. Percetakan ini ya, cetak ya. Kira-kira Jadi, kok embrionya seperti itu. misi untuk kemerdekaan dari kebodohan. Ya. Nah, pendidikan. Mempertimbangkan pendidikan. Baik, saya jadi ingat yang dikatakan Pak Satrio dulu ke suratnya Romo Hubrecht itu. Oh. Pada Bruder itu apa? Iya. Bisa diulangi lagi. Rumusannya salah satunya kalau Bruder menunggu tanda dari surga, Nah, tanda dari surga. tandanya sudah ada. Sudah ada, dan waktu itu lalu Ya. buder-buder dari FIC, ya, FIC, dari Belanda yang lalu mengerjakan ini semua ya. Oke, menarik. Nah, sekarang ini 100 tahun. Dan saya ikut acara yang meriah itu, siapa yang ada di balik acara yang meriah itu? Bisa diceritakan? Saya melihat adegan Romo Asis menyentuh screen segala, itu idenya dari mana sih? Coba bisa diceritakan ini dari Yang di balik acara tuh semua ini. Semua. Tadi bingung ini mau siapa ini yang di dan ada tarian-tarian yang Iya. futuristik gitu ya, dan menyentuh itu gimana dulu idenya waktu membuat acara itu, siapa yang mau cerita? Mas Satrio ya. Mas yang Satrio. SC-nya, Ya. SC-nya Mas Satrio. SC-nya. Ya. Terima kasih Romo. Jadi memang konsepnya waktu itu kita mencoba sesuatu yang agak kekinian. Ya. Kekinian itu artinya apa? Artinya ada unsur digital, ada unsur energi, ada unsur dinamis begitu. Karena kan kami sudah 100 tahun, tetapi tidak mau dikatakan kalau 100 tahun itu tua, renta. Nah, 100 tahun itu harus diwujudkan dalam lahir baru. Nah, kebaruan ini yang kemudian kita wujudkan dalam sekarang mainnya apa sih? Oh, teknologi. Sekarang mainnya apa sih? Yang energi begitu, sehingga ditampilkan gerakan tari kaum muda itu Tari bukan kaum lagi muda itu ya. tari yang klasik, bukan lagi tari yang tradisional, tapi modern dance, lalu dengan dikombinkan dengan teknologi di belakangnya itu. Romo Asis dulu waktu menyentuh itu rasanya gimana? Yang disentuh apa sih sebetulnya, itu lalu berubah itu jadi Iya. banyak. Ya, terus terang saja skenario itu bagi saya juga mengagetkan loh. Surprise banget. Oke, tidak diberitahu sebelumnya. Ya hanya diberi nanti Romo begini-begini, tapi Oke. secara keseluruhan sampai tampil seperti itu bagi saya surprise banget. Saya nggak menyangka bahwa suasananya akan seperti itu. Maka nanti Romo nyentuh ini, disentuh tembok aja nih. Ada gambar itu. Oh, ada. Layar ya. itu ya.
Dan ternyata kombinasi dengan warna-warni itu yang muncul itu bagi saya menggelegar loh. Saya merasa bahwa aduh, aku untung saya sudah sembuh gitu. Gitu. Tapi kan dari seluruh persiapan kita selalu ikuti loh, persiapannya dan sebagainya, itu bagi saya sudah mengagumkan. Saya mengatakan ini kekinian. Ini Canisius yang 100 tahun. Bukan Canisius yang berkonotasi jadul. Harus memunculkan dinamika anak muda ya seperti itu. Dan ternyata ini teman-teman yang menggarap ini. Yang menggarap mereka semua ya. bersama-sama Bu dengan yang lain. Ini shocking nggak sih lihat kemegahan itu, gimana rasanya? Kalau saya tuh yang paling mengesan karena ini gagasan dari teman-teman muda ya, banyak sekali. Jadi saya terkesan dengan prosesnya lebih daripada hasilnya. Okay. Karena di proses itu rasanya kami banyak sekali mendengar ide-ide dari banyak orang, ide-ide yang bahkan mungkin tidak pernah saya pikirkan sebagai orang yang kategorinya senior gitu. Ya, ketika itu kita coba beri ruang dan kesempatannya untuk direalisasi, ya ternyata hasilnya bagus dan ya senang, membuat semua orang merasa bangga gitu. Saya sebagai penonton aja bergetar. Wah, ini kan itu sudah buat gini, saya nggak bisa. Baik Romo, lagi untuk Romo Aziz nih. Apa sih kiat-kiatnya sebuah lembaga bisa bertahan sampai 1 abad ya? Saya yakin Romo Aziz tidak mengalami yang 100 tahun yang lalu, tetapi zaman terus berubah. Kira-kira apa benang merah yang membuat sebuah lembaga ini mampu bertahan sekian lama? Romo, kami memakai kaos. Ya. Dan kaos itu namanya Tonggak Rahmat. Berawal dari refleksi itu, Romo. Jadi Tonggak Rahmat ini kami temukan ketika kami mencoba menggali kembali buku kuning yang awal. Itu Canisius tahun berapa, Mbak? 85 tahun. Itu kami telah telusuri, kami renungkan bersama. Sehingga kami menemukan sebetulnya apa yang kami lakukan, kami alami sejak Canisius awal. Lalu kami menemukan Tonggak Rahmat, termasuk kita melihat Romo Huber dan segala macamnya sampai dengan itu. Nah, dari Tonggak Rahmat inilah terasa bahwa ternyata Canisius itu konsisten sejak awal. Visi misinya itu konsisten meskipun diolah dalam waktu yang terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Maka lalu Tonggak Rahmat ini kami abadikan menjadi kaos. Menjadi t-shirt ini. Ketika kami melihat Tonggak Rahmat, lalu ingat pasti saya kebetulan membawa buku ini. Buku ini adalah buku mengenai Tonggak Rahmat yang kita sarikan dari buku yang awal. Dari sinilah lahirnya buku besar tadi yang kita sebut sebagai kesetiaan kreatif. Kesetiaan kreatif yang nanti ada di buku yang tebal yang terkenal itu ya. Dan nanti kita bahas di akhir. Baik, sebelum kita lanjut guys, saya tadi udah menjanjikan ada quiz, ada giveaway ya, maka silakan disimak betul-betul pertanyaannya, dijawab di kolom bawah ini. Nanti siapa yang beruntung akan dapat giveaway-nya, akan dapat hadiahnya. Hadiahnya apa? Seru ini. Ini terima kasih dari Canisius ya, bukan dari saya. Hadiah pertama adalah t-shirt. Nah, ini t-shirt ya. T-shirtnya t-shirt web series. Kenal siapa sutradaranya? Ya, tapi pertanyaannya bukan ini ya. Pertanyaannya adalah, silakan lihat dulu sosok-sosok yang ada di sini. Nah, ini wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik ini. Silakan yang ada di sini. Siapakah nama manajer percetakan PT Canisius yang ada di sini? Nah, silakan yang mana? Ya, lihat ya baik-baik. Nah, untuk bisa menjawab Anda harus menyaksikan episode-episode sebelumnya tentang seri Canisius. Nah, siapa? Nah, ini diantara ini yang manajer percetakan dan siapa namanya? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Siapa yang beruntung dapat t-shirt
Judulnya apa? Sinetronnya kok sinetron. Web seriesnya Cinta dalam Seutas Tali Sepatu. Sutradara lali guys. Baik, nanti yang beruntung dapat t-shirt ini. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Taruh sini dulu. Nah, silakan yang sudah tahu langsung ditulis siapa manajer percetakan PT Canisius namanya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah ini untuk Romasis lagi. Apakah semangat para Yesuit ini juga ditanamkan? Kan ini ya karya Yesuit ya, di Canisius itu sejak awal sampai sekarang ini. Semangat Yesuit ini apakah juga ditanamkan untuk rekan-rekan Yesuit saya sebutnya. Nah, ini termasuk rekan-rekan Yesuit di Canisius ini. Nah, nanti ada tasnya juga. Tasnya ada nilainya ya. Ada hadiahnya nggak Romo? Jadi simak baik-baik omongan. Kalau semangat Yesuitnya itu sebetulnya lebih pada soal saya hadir di kalangan teman-teman sebagai Yesuit. Oke. Mungkin teman-teman akan menangkap saya Yesuit yang kayak apa itu biar teman-teman yang merumuskan. Mereka yang merumuskan ya. Tapi apakah mereka Romasis Yesuit yang mengerikan atau yang gimana? Tapi sekurang-kurangnya saya belajar dari Romo Murti dan dari Romo Isworo yang sudah sekian lama di SAV itu dan sampai sekarang belum berpindah ke Yesuitan yang kekal abadi kasih setianya itu juga ingin saya sampaikan di dalam perjumpaan pergaulan kami sehari-hari, bahkan dalam rangka menggarap PT Canisius itu. Karena bersama dengan Bu Rini dan kawan-kawan itu kan kita memang melangkah untuk mengubah penerbit percetakan Canisius menjadi sebuah badan hukum yang lebih tertata, teratur dan sebagainya, digarap oleh semua teman-teman ini. Itu manajemen yang pakai diskresi gitu ya istilahnya itu. Manajemen diskresi. Lalu kemudian yang kedua itu kita itu melakukan yang namanya kura personalis. Kura personalis, wah ini udah poin-poinnya. Saya dengan para manajer, lalu manajer juga dengan di bawahnya dengan di bawahnya, pokoknya itu menjadi kekhasan di Canisius ya, dengan karya Yesuitnya ini. Baik, sekarang giliran ngetes mereka. Baik, Bapak Ibu semua. Pertanyaannya bagaimana Anda menghayati semangat Yesuit ini ya, para Serikat Yesus ini, dan semangat apa yang paling Anda sukai dan akhirnya Anda hidupi di dalam karya Anda di Canisius ini. Mulai dari mana? Kalau nilai-nilai keyesuitan mungkin banyak ya yang banyak kita temui di praktek pekerjaan kami sehari-hari. Tapi kalau bagi saya sendiri yang paling menarik itu adalah kehendak kuat begitu ya. Karena kenapa? Karena saya pada dasarnya bukan orang yang seperti itu gitu. Saya orang yang khawatiran, saya orang yang kecil hati, malu. Pokoknya saya tuh orang yang tidak punya rasa percaya diri sebenarnya. Ya, tapi dari perjuangan saya adalah mempunyai kehendak kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Karena faktanya kan banyak sekali kesulitan yang saya alami pasti di dalam 30 tahun perjalanan ya, karena saya paling senior ini 30 tahun bekerja di Canisius ya, pasti banyak sekali tantangannya yang hanya bisa diatasi dengan kehendak yang kuat, dan itu sangat menyemangati sih saya rasa, Romo. Ini menarik ya, semangat kehendak kuat. Kalau Yesus saking kuatnya kehendaknya jadi keras kepala. Jadi keras kepala, ya betul itu. Oke, terus apa lagi? Silakan. Iya, kalau saya mungkin nilai yang jiwa besar dan kerelaan hati untuk berkorban ya, Romo. Wah, luar biasa. Ini kan sudah belajar dari begini, Romo. Belajar dari Aku duduknya berjeda jadi nggak berani mendekat ini saya. Jadi ya setiap orang kan punya ego ya, punya pendapat, punya keinginan, tapi kan kita semua kan
disatukan oleh tujuan yang sama, kita mau ke sana. Sehingga ya bagaimana kita mengolah ego kita, menghargai perbedaan itu, tetapi bahwa kita tahu itu semua sarana untuk mencapai satu tujuan yang sudah kita akankan, yang sudah kita rencanakan bersama. Jadi ya lebih belajar untuk itu ya, berjiwa besar, mendengarkan, saling menggali gagasan, kemudian menerima. Saya juga belajar tentang Purini yang lebih paham tentang 3 putaran itu. Oke, sharing 3 putaran itu ya. Itu jiwa besar untuk mendengarkan gitu. Ya. Oke. Jiwa besar, hati rela berkorban. Ini Yesus kan. Mari kita tutup dengan doa rosario. Ini bulan Maria, kita rosario dulu deh. Baik. Terus Ya urutannya jadi saya, Romo. Saya apa ya nanti? Iya, Romo. Ada 2 sebenarnya. 1 magis, yang kemudian yang kedua diskresi. Tapi sebenarnya kalau saya bilang magis dan diskresi itu bukan berarti saya sudah menjadi itu ya. Itu sulit sekali bagi saya, terutama pada diskresi tadi, karena terutama sejak 2011 ya, ketika banyak hal terjadi di Kanisius itu kan, banyak perkara, banyak hal yang terjadi tumpuk-temumpuk. Hari ini pagi ngapa, siang apa, nanti belum lagi besok pagi terbit matahari saja malam sudah banyak hal begitu. Itu lama-lama memang butuh keheningan, butuh ketenangan, tetapi harus cepat begitu. Tenang, hening, sungguh memilih, tetapi dituntut kecepatan di situ. Nah, persis ya bisa jadi itu ketika diskresi dan memilah itu ya luput. Ya bisa jadi salah. Tetapi salah itu bukan berarti menyesali kemarin. Oh ya sudah, kemarin salah ya. Berarti ini momen berikut lagi yang harus dilihat lagi ketika ada suatu perkara-perkara yang muncul begitu. Jadi saya melihatnya itu, kemudian ya bersemangat magis ya, ingin memberi yang lebih terbaik, yang lebih karena situasinya seperti. Tapi ketika kita ingin lebih apapun, menolong atau bersinergi, atau bukan berarti memilih itu pekerjaan saya itu bukan pekerjaan, tidak begitu. Semangat lebih apapun itu, kalau itu memang dibutuhkan oleh korporat dalam itu sebenarnya nyebrang ke bagian yang lain ya nggak apa-apa, kita ya helpful untuk semuanya di situ. Tapi memang utamanya pembelajaran, terutama diskresi yang sampai sekarang pun tidak mudah. Tidak mudah karena kok ini salah ya, ning ya wis lah salah ya sudah. Tapi kemarin nggak bisa kalau nggak dibuat keputusan gitu, harus dibuat keputusan. Ning salah ora apa-apa, sesuk kita lihat lagi, kita belajar lagi apa toh yang kemarin membuat gagal begitu. Jadi 2 hal itu kalau saya melihatnya magis dan diskresi. Ini kok bagus semua ya, kita malu ya Mas. Kita yang menghidupnya jadi malu gitu. Mari kita tutup dengan doa. Baik, mau Pak Iwan. Kalau lu tanya saya. Oh ya. Paling muda Pak Satrio. Kalau saya itu, ini sebenarnya ada satu semboyan dari ciri khas Yesuit, yaitu saya dapatkan sejak saya SMA, itu AMDG gitu, Ad Maiorem Dei Gloriam, atau Amrih Mulya dan Gusti gitu. Aja menek jendela gitu. Ojo malu itu. Apa yang kita lakukan itu semua itu demi keluhuran nama Tuhan. Kita berbuat sesuatu yang kalau menemukan Tuhan dalam segala gitu. Itu makanya Romo ini saya tak agak minggir gini ya, biar kelihatan Romo. Kita selalu berbuat sesuatu yang baik ya. Semuanya itu nanti harapannya itu demi keluhuran nama Tuhan. Itu yang saya pegang sampai dengan sekarang, yang bahkan waktu SMA itu semboyan itu betul-betul kalau kita nyanyikan itu kan di Mars kami ya, itu SMA-nya di mana? saya di Kolese Kanisius, Romo. Oh, Kanisius Jakarta. Jakarta. Oh. Orang Jakarta Romo, orang Jakarta Romo. Itu selalu melekat di hati kami ya. Dengan satu Kanisius. semboyan Ad Maiorem Dei Gloriam. Oke. Sampai sekarang masih ke bawah gitu. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Pak Satrio. Saya yang terakhir. Jadi setelah sekian tahun di didik Yesuit, lalu tinggal bersama Yesuit, lalu bekerja bersama Yesuit, saya melihat bahwa hal yang kemudian saya pelajari adalah memerdekakan Romo. Artinya memberikan
kebebasan seluas-luasnya, tetapi dalam keputusan-keputusan dan pendasaran-pendasaran yang kuat. Kalau bahasanya Bu Tete tadi diskresi begitu. Diskresi. Okay. Jadi pengalaman 100 tahun kemarin itu memberikan saya keyakinan bahwa semua orang yang kemudian diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk berkreasi, untuk memilih sesuatu, untuk mengidekan sesuatu, mengusulkan sesuatu, itu hasilnya bagus dan menurut standar kita itu luar biasa. Tetapi tetap dalam koridor-koridor yang terjaga, tidak kemudian menjadi liar, tetapi sesuatu yang tetap terjaga tapi menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Oke. Ini tidak perlu ditutup. Romo mau retret dengan kami. saya jadi pengen retret sama ini para manajer direksi. Kita tutup dengan misa hari ini. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi yang penting ya. Gimana ini Romo Asis ini orang terkenal ya. Saya masuk novisiat sudah terkenal. Orang besar terus, pokoknya pembesar terus. Besar negara. Dan ini orang saya sebut zaman sekarang ya kondang sak lawase. Pertanyaannya, gimana sih rasanya bekerja dengan orang yang kondang sak lawase ini? Silakan dijawab. Nah, ini mulai dari yang muda dulu. Saya bahagia jadi seperti yang saya ceritakan tadi, berikan kebebasan, kemudian kamu akan berkreasilah sekreatif-kreatifnya, tetapi dalam koridor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat senang karena Romo Asis sering jajak jadi sebagai orang yang paling muda ini saya nanti bisa nagih. Saya nggak pernah jajak. Pak Iwan monggo. Kalau saya itu melihat Romo Asis itu sosok Romo yang detail ya Romo. Jadi terutama kami kan di keuangan itu Romo itu sangat detail gitu. Dengan hal-hal keuangan itu kami biasa 1 bulan itu 2 kali ada di tim kecil itu dengan Romo. Itu kami melihat kondisi keuangan perusahaan. Lalu di forum yang lebih besar itu juga sebulan 2 kali, dan saya melihat nih Romo detail banget. Kalau kita bicara tentang keuangan itu melihatnya dari sisi yang luar biasa saya kira, sehingga kita bisa melewati masa pandemi kemarin itu ya karena juga salah satunya sosok Romo Asis ini. Oke. Begitu. Wah, ini keuangan juga ngerti ya. Ternyata komplit. Silakan Paket yang lengkap. Saya ya jadian ya dapat tengah. Iya Romo, bekerja sama dengan Romo Asis itu beliau percaya dengan kami begitu, selalu memberikan kepercayaan. Tapi saya rasa bukan hanya dengan kami manajernya, tetapi juga teman-teman yang muda pun beliau memberikan kepercayaan. Jangan menganggap yang muda ini nggak ngerti apa-apa gitu. Ada satu sisi yang mereka punya hal yang tidak kita ketahui karena zamannya berbeda, yang kadang kita begitu enggak. Tapi Romo selalu mengatakan bahwa coba diberi kepercayaan dengan anak muda begitu, tapi tetap didampingi, tapi jangan dikungkung begitu seakan-akan mereka harus mengikuti kita. Itu yang saya lihat. Kemudian bekerja sama dengan Romo Asis itu beliau menempatkan diri kadang di depan, di samping dan di belakang begitu. Kalau udah gemes berarti di belakang dorong itu. Beliau sudah gemes iki ora maju-maju to. Iki do ngopo to, iki do turu ya gitu. Maka Romo menggunakan bulldozer itu mendorong gitu. Tapi kalau melihat udah jalan ya Romo akan di samping. Oh iya. Tapi bisa juga beliau gemes, narik kami dari depan, diseret lah kami begitu. Jadi beliau akan tahu pada posisi. Dan sama dengan Pak Satrio ya, beliau kalau diajak hangout gitu, Romo nih kayaknya sudah wajah-wajahnya udah teler gini, hangout yuk, ya hangout gitu. Kemana nih? Makan aja Romo. Oke makan. Mau ini kayaknya kalau rapatnya cuma di kantor ini kurang jauh ini ya. Cari-cari alasan. Oh kita rapatnya 2 hari ya. Di mana? Di sana gitu. Dan beliau ketika di sana karena ya bekerja sama bukan hanya urusan kantor ya, beliau juga masuk ke dalam ya keluarga kami, menanyakan bagaimana kabar kami, sehingga beliau terus tahulah kami stresnya kayak apa begitu. Ini katanya kok butuh vitamin tuh. Maka kata Pak Satria terus dolan ya Pak ya. Itu yang membuat kita bahagia. Itu Romo. Romo. Ya, fasilitasnya Romo.
Fasilitasnya mobil sudah ada. Pelit juga nih. Di dalam mobil sudah ada minuman. Jadi anggaran perusahaan tidak Aman gitu. Pelit juga. Gitu Romo. Saya terus Mbak Tete jangan lupa nanti biayanya begini-begini kan toh Romo. Enggak usah. Oh iya gitu. Sudah Romo. Bu Emi sudah. Sudah. Bu Emi, kita siap berdoa. Rosario. Cukup keras Mas Didit. Ya kalau saya belajar ini Romo Asis itu sangat rapi orangnya, semua tertata, diletakkan pada tempatnya, sampai kalau kita tuh mengambil sesuatu kita harus meletakkan di tempat yang sama agar Romo juga tidak bingung gitu mencarinya. Jadi beliau itu sangat rapi. Dan satu hal lagi itu setelah bersama Romo Asis ini kami menjadi lebih tahu tentang Serikat Yesus, tentang semangat Ignatian. Kemudian ya mulai dimasukkan menjadi kesatuan dengan nafas perjalanan Canisius. Selama ini kan kita hanya melihat perencanaan bisnis ke depan, ini berapa target segala macam, tapi ada sekarang itu sisi-sisi yang diseimbangkan begitu, bahwa kita juga mengandalkan itu tadi ya, Providentia-Dei, itu ada kehadiran Tuhan gitu. Dan kita juga semakin dikenalkan, ini kan karya milik Jesuit begitu, tapi kok kita bahkan Santo Ignatius aja kita nggak kenal itu siapa begitu. Jadi mulailah itu masuk begitu, sehingga kami sekarang ini sudah semakin mengetahui siapakah Santo Ignatius, spiritualitasnya. Kemudian itu juga kami bawa dalam doa pagi, dalam briefing ya, dan itu menarik gitu ya, sangat mengesan, sehingga membuat pekerjaan itu menjadi lebih seimbang begitu ya, antara kita mengejar sesuatu yang bersifat materi tetapi secara spiritual kita juga semakin diteguhkan. Oke, iya. Kita tutup dengan jiwa Kristus. Ada tanda kemenangan Romo. Tanda kemenangan dulu. Tetap karohanan mulai. Ya begini loh. Iya, Murti nakal Romo Murti saya paling lama ya berhubungan dengan Romo Asis, karena sejak mahasiswa beliau saya sering, ya nggak sering sih, beberapa kali ke marga siswa minta tanda tangan beliau ketika mahasiswa, dan nggak membayangkan sekarang jadi pimpinan di Canisius begitu. Saya merasa banyak sekali lah pengalaman dengan Romo Asis ini yang memperkaya begitu ya. Yang paling penting bagi saya sih, Romo ini memberikan contoh figur bagaimana memimpin gitu ya. Memimpin itu nggak nyuruh-nyuruh, nggak perintah-perintah atau sekedar tanya laporan, tapi benar-benar melayani, menyapa keliling. Romo sering jalan keliling, memberikan dirinya begitu. Jadi itu yang secara garis besar Romo contohkan kepada kami. Kemudian juga kehadiran Romo ini kan yang paling kelihatan itu Romo tidak masuk sekali ke operasional gitu, karena memang mungkin secara operasional itu awam mungkin lebih punya kompetensi dan kepekaan ya, sementara Romo menjaga roh yang harus mendasari operasional itu. Menjaga roh supaya hidup itu. Artinya kalau roh ini melemah ya pasti, kalau kami saja tidak ada Romo ya mungkin operasional jalan, tapi kalau tidak punya dasar kan dia gampang digoyahkan gitu. Tapi ketika ada orang yang senantiasa menjaga visi, menjaga semangat dasarnya, lalu operasional ini bisa lebih punya fondasinya begitu. Itu, dan saya senang sih bekerja sama dengan, ya sebelum dengan Romo Asis saya punya banyak pengalaman juga dengan para Yesuit yang lain ya, tapi dengan Romo Asis ini memang lain ya, maksudnya beliau tuh memberikan dirinya, bukan gagasan saja, bukan kata-kata, tapi benar-benar memberikan dirinya dan berjalan bersama. Ya, begitu Romo. Baik, sebelum Romo Asis terharu, kita kuis dulu. Nanti terharu kita kuis dulu ya. Guys, kuis kedua guys. Kuis kedua hadiahnya apa ini? Ini dari Canisius lagi ya guys. Hadiahnya t-shirt lagi. Tapi ini t-shirt 100 tahun dan ditambahi dengan tasnya. Tes tote bag ya, 100 tahun Canisius ya. Ini dapat 2 ini kalau bisa menjawab yang ini. Ya, pertanyaannya apa?
silahkan dilihat dulu ya. Wajah-wajahnya. Silahkan sosok-sosoknya dilihat dulu ya. Lalu pertanyaannya adalah siapakah nama Direktur Eksekutif PT Canisius? Yang mana? Direktur Eksekutif. Nunjuknya yang sopan. Nggak boleh gini, nggak boleh gini ya. Harus gini yang sopan ya. Nah, nggak boleh sekarang potong gaji nanti ya. Direktur Eksekutif PT Canisius, silakan ditulis namanya di kolom berikut ini. Nah, yang beruntung mendapatkan t-shirt dan tote bag ya dengan tas 100 tahun Canisius. Nanti masih ada satu lagi hadiahnya seru. Pertanyaannya nanti ya. Baik, masuk sesi berikutnya. Pertanyaan untuk Romasis. Romasis, sekarang Serikat Yesus sedang gencar-gencarnya dengan pelaksanaan UAP, Universal Apostolic Preferences. Nah, apa sih UAP itu? UAP itu menguap gitu atau gimana? Kalau di dalam pemahaman kita sebagai Yesuit, UAP itu kan sebuah horizon, panorama, dan itu diharapkan masuk di dalam seluruh sendi-sendi karya kerasulan Yesuit dimanapun. Nah, dalam rangka itu saya mencoba untuk memberikan atau memperkenalkan pengalaman saya sebagai Yesuit yang ber-UAP kepada rekan-rekan kerja. Mulai dari, pertama pasti dari para manajer, karena secara konsep teman-teman ini mesti harus paham dulu. Lalu kemudian konteksnya itu yang kemudian penting, karena UAP itu kan ada 4 ya, mendampingi atau membawa menuju kepada Allah ya, yang pertama. Lalu yang kedua, berjalan bersama dengan kaum miskin dan yang tersingkirkan. Yang ketiga, berjalan bersama orang muda. Yang keempat, merawat bumi. Sebagai rumah kita bersama. Sebagai rumah kita bersama. Maka istilah itu istilah-istilah yang mungkin rumusan-rumusan ya, tapi bagaimana kita implementasikan. Nah, tertarik bagi saya adalah ketika kami mengadakan refleksi bersama ini. Sebetulnya secara UAP prinsipil kami hayati. Pertama, terutama membawa teman kepada Allah. Di acara ini kami menemukan bahwa penerbit Percetakan Canisius ini adalah Providentia Dei. Ya, kita ingat ya. Artinya bahwa ini penyelenggaraan Allah. Yang merumuskan itu bukan saya, Saudara Satrio, yang mengatakan bahwa ini sebetulnya Providentia Dei. Ya, benar. Dan ketika kita sadar bahwa karya PT Canisius adalah Providentia Dei, maka itu yang mau kita tangkap rohnya di sana. Lalu saya mencoba untuk menghubungkan dengan ini mungkin UAP 1 yang secara konsep itu adalah membawa kepada Allah, tetapi dalam konteks Canisius itu kita menyadari Providentia Dei. Nah, Providentia Dei, tugas kami ini tidak hanya sekedar menjadi milik kami, tapi Providentia Dei menjadi tugas dan pengalaman untuk teman-teman yang di bawah. Semua insan Canisius itu mengalami bekerja di Canisius adalah Providentia Dei. Nah, maka itu dirumuskan. Mbak Rini merumuskan ulang Providentia Dei, Mas Satrio memberi telaah lebih jauh, Mbak Tete mencoba untuk membuat itu di dalam konteks dengan mesin-mesin, dan beliau kan senang mesin, sampai tahu detail mesin itu, karena ini semua Providentia Dei, mesin yang tua-tua itu. Nah, Mbak Emi yang bagian mengarang buku itu melalui pengalaman-pengalaman diskresi mencoba untuk menyajikan buku-buku yang nuansanya Providentia Dei dan itu bernuansa Canisius. Lah, Mas Iwan yang mengkalkulasi. Romo ini nggak bisa nih kalau cuma segini, mesti harus begitu dan sebagainya. Lah, Mas Satrio yang memasarkan. Jadi itu masih yang pertama, Romo. Yang kedua, berjalan bersama orang miskin dan tersingkir.
kami mencoba untuk mengimplementasikan tidak hanya sekedar mencari orang miskin, tetapi kami sendiri harus menempatkan diri sebagai orang yang miskin. Dalam arti anawim, bergantung kepada Allah. Nah, dalam konteks itu, maka kita menjadi solider dengan teman-teman. Pertama-tama solidaritasnya adalah sesama teman sendiri dulu. Kita mencoba untuk memperkaya satu sama lain dengan kemiskinan kita. Ini sedang kita garap dengan nanti setiap Jumat pertama kami sharing bersama dari pengalaman, ya. Lalu kemudian kita merumuskan di sana. Lalu implementasinya keluar, mari kita mencoba untuk menyisihkan kekayaan kita didedikasikan untuk orang miskin. Tidak hanya sekedar CSR, tetapi juga mencari ke sana. Ya. Nah, ini teman-teman yang merancang, semuanya yang merancang program-program itu beliau-beliau ini. Baik, kalau Romo Asis yang ngomong kok saya tidak merasa ingin berdoa ya. Terus kita itu ingin berdoa gitu ya. Masih ada penjelasan lagi enggak? Atau yang ketiga dan keempat. Nah, ketiga empat sedikit saja. Sedikit ya. Yang ketiga itu bersama orang muda ya. Karya-karyawan kami itu kan 70% anak-anak muda. Nah, itu bagaimana itu, lalu merawat bumi itu bukannya sekedar lingkungan hidup itu menjadi lebih hijau, tapi yang saya terjemahkan adalah merawat bumi itu adalah merawat hubungan antar kita, komunikasi antar kita, antar karyawan dengan keluarga, saling menghormati di antar keluarga masing-masing dan seterusnya. Lalu itu menjadi hidup persaudaraannya menjadi muncul. Nah, sekarang kembali ke staff. Rombongan sirkus. Bagaimana direksi dan manajemen PT Canisius ini mengimplementasikan UAP dalam karya media cetak, di karya media di Canisius ini? Mau dari mana, silahkan. Oh ya, saya mulai dulu ya, Romo. Memang UAP itu konsep yang tidak mudah ya untuk diterjemahkan dalam dunia profesional bisnis begitu, karena di sana sangat banyak nilai-nilai keutamaan yang mungkin kurang bicara mengenai profit, mengenai kompetisi bisnis begitu. Nah, tantangan kami di situ mengimplementasikannya bagi saya ya harus mencari tautan kreatif, saya nyebutnya tautan kreatif antara visi kami, misi kami dengan UAP itu sendiri harus terintegrasi. Kemudian ditautkan juga, maka kalau kami biasanya memakai 3 lingkaran itu ya. Ada lingkaran pertama itu visi yang harus terintegrasi dengan UAP. Lalu lingkaran kedua itu kinerja kami secara bisnis dengan ukuran profesional, targetnya tercapai tidak, ada kerugian atau tidak, pokoknya kinerja bisnisnya kita lihat. Lalu yang lingkaran paling bawah itu GCG, Good Corporate Governance, itu yang maksudnya untuk menjaga tata kelola yang baik. Jadi 3 itu harus dijaga irisannya. Nah, kami berjalan di irisan 3 lingkaran itu. Kemudian ya harus menjaga proporsi dan profesionalitasnya. Jadi ketiganya itu ditautkan secara proporsional dan profesional. Nah, penerjemahannya memang nanti bisa dijelaskan di percetakan seperti apa, di penerbitan seperti apa, keuangan bagaimana. Tapi secara umum kalau korporat melihatnya ya 3 itu kita harus berjalan di irisan itu, nggak boleh agak ke sana. Kalau terlalu hanya ke UAP kan kita nggak bisa berjalan juga karena nggak ada pemasukan yang cukup. Kalau kita terlalu ke kinerja ya nanti kita lepas tadi, kayak fondasinya kita nggak kuat. Tapi kita hanya mengurus tata kelola ya kita nggak bergerak kemana-mana. Jadi memang ketiganya harus dijalankan, dikawinkan secara proporsional dan secara profesional begitu, iya. Itu. Baik, sudah itu mungkin. Oh, ini nggak urut ya? Urut menyatakan. Ini urut duduk kalau saya. Duduk lagi. Variasi ya. Oh, iya. Jadi urut senior, urut muda, dan sekarang tempat duduk. Udah itu kan percetakan tuh ya? Iya. Percetakan guys. Jadi ada kuisnya. Kuisnya kan tebak. Ini mesin Romo, ini mesin. Iya Romo, kalau aplikasi atau terapan dari UAP di percetakan, kalau dari yang pertama itu memang di percetakan itu ada 97 orang. 97 orang yang banyak muda ya Romo, banyak anak muda di mana mereka
butuh diberi tantangan, butuh diberi challenge begitu. Maka pada yang aspek anak muda tadi, mengembangkan kaum muda, memberi ruang bagi kaum muda, ya yang kami lakukan adalah karena setiap hari juga ada briefing, mereka juga diminta untuk berani memunculkan diri mereka pada waktu briefing. Kita adakan rotasi juga bagi teman-teman karena biar tidak stagnan di tempatnya itu. Terus kita memberikan kesempatan bagi mereka. Kadang mereka ketika kita beritahu ordernya baru banyak nih, kita baru banyak berkat begitu. Ini kita harus kerja lebih ekstra begitu. Apa idenya? Mau kita lakukan kombinasi lembur seperti apa? Masukannya apa? Emang keputusan final ada pada kami, tapi mereka kita beri. Karena kan yang mengerjakan mereka pada akhirnya. Tapi mereka tahu bahwa iki ada berkat loh. Nggak mungkin berkat itu kita tolak. Yang lainnya aja banyak yang nggak dapat berkat, kita dapat berkat, kenapa menolak gitu. Maka itu memberi ruang bagi mereka. Dan juga kadang ketika mengerjakan banyak order itu kadang hitungannya itu nggak masuk gitu loh Romo. Harusnya kalau mengerjakan order yang runtutannya banyak tadi itu nggak bisa selesai di 3 hari loh. Tapi kudu iso mas, biar caranya kita nggak bisa bilang kepada Bu Emi yang memasukkan order cetak ke tempat saya, mengatakan Mbak Emi nggak bisa ya 3 hari, bisanya 4 hari. Karena beliau juga punya perkara sendiri. Pak Satrio nanti harus memasarkan order, punya perkara sendiri. Kalau saya mengatakan tidak bisa, harus bisa. Yuk kita lakukan. Dihitung di penjadwalan nggak ketemu, tapi nyatanya jadi gitu. Yang kemudian ketika saya bertemu dengan teman-teman kepala unit itu, saya nggak kaget ketika mereka mengatakan, iki wis cuntel, ora ketemu apa-apa nih, arep digaweke lebokke ning program ya ora bakal ketemu 3 dino, ketemune 4 dino dadine. Nggak bisa mas, harus 3 hari. Mari kita lakukan sesuatu. Ternyata kadang mereka saya mengatakan, wes kan ditinggal pulang dulu saja, saya bilang, tinggal pulang, tinggal istirahat, masih besok ada jalan, saya bilang begitu, besok kita lakukan lagi. Dan ternyata bisa. Dan kita terucap dari kalimat mereka, ada manajemen ilahi ya, gitu. Tapi itu dari mereka, Romo, bukan dari saya. Terus saya mencerna apa tuh yang dimaksud manajemen ilahi gitu. Terus mereka jelaskan, karena udah nggak bisa Bu, hitungan di komputer udah nggak cukup ya. Tapi kok ada saja jalan ya yang kemudian bisa menyelesaikan. Itu kemudian pada aspek, karena saya di produksi itu kan lekat dengan polusi ya Romo. Sehingga kalau Romo tadi mengatakan merawat bumi, satu sisi hubungan antar manusia, di tempat saya ya pengolahan atau proses produksi itu juga harus, kami ada di padat kota, sehingga pasti limbah tinta, limbah alkohol, limbah apapun itu harus diolah dengan baik. Bahkan kami punya sistem daur ulang, sehingga apa yang sudah dijadikan limbah, airnya kita daur ulang, kita pakai lagi airnya. Tetapi kemudian selat-selat itu kami olah, kemudian kami masukkan ke ruang limbah B3 yang kemudian kami reportkan ke pemerintah. Jadi kami menjaga itu agar tidak mencemari lingkungan, karena kami berada di padat penduduk begitu, dan karyawan juga safe, mereka harus pakai APD, mereka harus terselamatkan secara human itu terselamatkan, karena harus bekerja dengan unsur-unsur itu, tetapi secara lingkungan juga terawat. Seperti itu gambarannya, antara lain diperceritakan. Terima kasih. Bemi. Ya, saya ya kalau di penerbitan itu menjadi ya concern kami saat ini, bagaimana menyeimbangkan buku-buku yang tetap ada unsur kompetitif ya di pasar, yang relevan dengan kebutuhan pasar, tetapi di satu sisi juga itu kami juga tetap mengedepankan UAP. UAP itu sungguh satu hal yang menantang buat kami, karena tidak semua yang kami hasilkan itu ya bisa seiring begitu ya. Misalnya saja Romo, ketika kita bicara buku atau produk untuk orang muda, ini kan sebenarnya sepanjang segala itu amat sulit begitu ya, membuat produk untuk orang muda itu sebenarnya apa sih yang mereka itu butuhkan, apalagi saat ini dengan godaan gadget yang sedemikian masif begitu kan, lebih baik kan melihat gambar bergerak begitu ya, gambar bergerak daripada rangkaian kata-kata begitu. Sehingga tetapi ya ini tantangan buat kami, bagaimana kami tetap mempunyai hati, mempunyai keinginan untuk membuat sesuatu untuk orang muda, entah itu bersama mereka, entah itu hasilnya untuk mereka, tetapi ada satu upaya yang memang kita perjuangkan ya, untuk bersama-sama orang muda ini kita menghasilkan sesuatu untuk mereka, sehingga saat ini pun kita sedang membuat pendampingan penulisan bersama orang-orang muda ini dari segala macam kalangan begitu.
kita mengimplementasikan UAP itu dalam konteks yang lebih luas seperti tadi disampaikan Romo, ketika kita bicara merawat bumi kan kita juga merawat isinya ya, merawat orang-orangnya, sehingga menjaga keberagaman, menghargai, merawat itu pun juga bagian dari upaya kami, sehingga penerbitan tidak hanya bicara produk ya, produk barang ataupun jasa, tapi juga pelayanan, tetapi juga jejaring begitu ya. Kami membuka kerjasama dengan banyak pihak tentu yang sama-sama berkehendak baik, yang ingin menghasilkan sesuatu yang memang berkualitas dan secara isi juga baik sesuai visi misi perusahaan juga. Kita membuka kerjasama dengan banyak lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri. Kita juga lintas keyakinan begitu, bahkan ketika menyusun kesetiaan kreatif ini pun kita melibatkan banyak tokoh di sana, sehingga ya mungkin memang tetap harus tadi sampaikan Bu ini proporsional begitu ya. Di satu sisi kita tetap ingin membuat satu persembahan yang memang bisa menghidupi perusahaan begitu, secara kebutuhan juga relevan, tapi di sisi lain ini ada UAP yang kita mesti perjuangkan, tentu dengan segala macam perencanaan juga ya. Jangan sampai juga karya yang bagus juga tidak sampai kan kalau kita terlalu idealisme yang begitu. Tapi kita juga lihat sebenarnya UAP ini bagaimana dikreasikan, sehingga itu juga menjadi sesuatu yang menarik, tidak kemudian membosankan atau sesuatu yang tampak jauh begitu. Itu harus diimplementasikan. Nah, ketika mengimplementasikan itu ke orang muda, bagaimana dengan media apa kita bisa melakukan itu. Tentu selain produk yang kita pernah bicara format cetak, mungkin kita bisa pakai platform digital atau platform yang lain begitu. Kita coba sentuh ke sana, karena bicara orang muda kan bicara teknologi kan, mereka sangat dekat di sana. Kemudian merawat bumi ya, kita mencoba menghidupi UAP itu, meskipun itu juga tantangan yang tidak mudah. Kita bicara kompetisi di luar itu juga harus, jadi ada penyeimbangan lah yang harus kita lakukan antara menghidupi perusahaan tapi juga menghidupi nilai-nilai yang harus kita perjuangkan itu. Suasana jadi hening ya kan, ini luar biasa. Kita masuk dalam seperti rekoleksi gitu. Mendalam sekali ya Romo ya. Mendalam sekali. Saya jadi speechless. Terlalu serius ya. Enggak, Mbak Emi sudah bagus banget Mbak Emi. Bapak yang diulangkan supaya tidak ngerjain aja cerita. Baik, saya ngambil unsur UAP yang kedua saja Romo, yang coba kami terjemahkan di lapangan seperti apa. Jadi ketika kita kompetisi di lapangan, terutama di penjualan buku-buku di sekolah, itu kan lautan merah ya, artinya komputer terbanyak, terus cara mainnya juga bisa sikut menyikut, injak menginjak begitu. Tetapi hal yang kemudian kami pegang adalah bersemangatlah miskin. Rada suci loh. Kayak pisan iki. Setelah sekian lama. Itu artinya tidak usahlah kita menjadi ambisius, tidak usahlah kita menjadi tamak, tidak usahlah kita menjadi yang terkaya begitu. Tapi kita bermain dengan cara yang etis, karena menjadi bukan rahasia lagi ketika kompetitor itu mainnya dengan salah satu oknum guru atau salah satu oknum apa di sekolah itu, kemudian ada ya dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai suap menyuap begitu. Tapi kami tidak mau main dengan cara itu. Kalau bisa sih bisa, tapi kami tidak mau sebagai sebuah pilihan, karena yaitu tidak baik lah, sederhananya kan begitu. Sehingga ketika kita bicara tentang apa yang kedua ya, kita tetap mencoba untuk menerjemahkan bagaimana berjalan orang miskin itu dengan cara kita bersemangat miskin dan tidak menjadi tamak dalam berjualan. Wah, ini ditutup dengan doa. Luar biasa. Dengan kemuliaan. Baik. Habis ini siara. Jalan sana. Wah Iwan, ini bohirnya kan itu. Bohirnya. Baik Romo, kalau kami di keuangan itu kan dari komposisi karyawannya itu 75% itu kaum muda. Nah ini semangatnya sangat
menggelora ya, terutama kemarin banyak masukan-masukan terkait dengan kami di masa pandemi, tapi kami harus mencari uang gitu, harus menghidupi operasional perusahaan ini. Maka ide-ide menarik itu datang dari teman-teman muda gitu. Bagaimana penagihan itu tidak datang tapi kita bisa secara online gitu, menggunakan Zoom dan lain-lain, itu kita bisa optimalkan di sana. Dan teman-teman muda ini kreatif ya untuk mendapatkan sesuatu yang dulunya tidak pernah kita pikirkan, atau bahkan di dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada yang misalnya seperti mengaudit sesuatu itu secara online, itu kan tidak ada rumusnya. Audit ya datang langsung lalu diaudit itu. Tapi kami bisa menemukan cara bagaimana kami mengaudit sesuatu itu bisa secara online. Nah, itu kan masukan-masukan yang kemarin tidak pernah terpikirkan dengan kami, tapi ketika di masa pandemi kemarin akhirnya itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Itu lalu yang kedua, bahwa karena kami di divisi keuangan pasti kami menyiapkan anggaran-anggaran ya untuk kegiatan dan program-program yang sudah dirancang oleh korporat, sehingga program-program UAP yang sudah ada dalam program korporat itu bisa terlaksana dengan baik. Itu sih yang ada di tempat kami. Wah, ini kelihatan tertata sekali gitu. Karena direktur eksekutifnya Bu Lini ya. Ini tadi untuk kuis ya. Bocor tipis. Romo Aziz, saya itu selalu penasaran buku tebal yang di depan itu. Jadi kesetiaan yang kreatif. Mereka sudah saya tanya satu persatu yang waktu episode selanjutnya, tapi saya tanya lagi, apa sih maksudnya kesetiaan yang kreatif itu menurut Romo Aziz? Ya, kami menemukan kata itu tentu saja sumbernya dari refleksi Tonggak Rahmat. Ketika mencoba untuk melihat Tonggak Rahmat, itu ternyata banyak sejak awal itu visi misi Canisius itu konsisten. Artinya Canisius itu setia dari sejak Romo Hubrecht, lalu ditumbuh kembangkan, dan itu terus menerus muncul di dalam perjalanan sejarah sampai 100 tahun. Ini yang kami temukan begitu luar biasa, bahwa ternyata Canisius itu mempunyai kesetiaan yang abadi, tetap dijaga. Apa itu kesetiaannya? Konkret adalah tetap ada di dalam wilayah pendidikan dan gereja. Ternyata demikian, ya, meskipun ups and down-nya seperti itu. Nah, lalu kreativitasnya di mana? Ternyata dari setiap dekade dalam refleksi kami 10 tahunan kalau tidak salah ya, perhitungan kita itu selalu ada keadaan-keadaan yang terus harus mengubah, tidak langsung ngudung begitu saja. Ngudung delujur ya, gitu. Delujur gitu. Nah, disinilah ditantang atau dimunculkan kreativitas macam apa yang harus dijawab ketika dekade itu berlangsung. Ketika 10 tahun kemudian ada peristiwa, ini sebetulnya merupakan semacam peringatan bahwa kita harus mentas dari sesuatu yang sudah normal, sudah aman. Lalu kemudian muncul sesuatu yang baru. Nah, ini kesetiaan kreatif. Maka waktu itu ketika kami mau menyusun buku itu, apa judul yang paling menarik? Kesetiaan kreatif. Dan itu kan sebetulnya diambil dari tulisan Pater Pedro Arrupe mengenai creative fidelity, yang kemudian kita minta Romo Wiryono untuk membedah lagi. Dan ternyata, oh ya benar, kita mulai memahami yang disebut dengan creative fidelity itu dipadankan dengan pengalaman sejarah Canisius sampai dengan 100 tahun. Lalu muncul buku ini, dan buku ini kan beda sekali dengan buku kuning. Kalau buku kuning itu sebetulnya kompilasi ya, dari cerita-cerita para pendahulu yang gagah gempita, gagah perkasa. Kalau ini ada sebuah jalinan sejarah yang menjadi titik refleksi. Baik. Terima kasih Romo Aziz penjelasannya. Sekarang pertanyaan terakhir. Tetapi ini akan saya jadikan bukan kuis, tetapi apa namanya? Kata-kata terakhir. Ya, kata-kata terakhirnya itu kalau tadi kesetiaan kreatif itu diuraikan, tapi masing-masing satu kalimat saja. Jangan panjang. Satu kalimat di tempat kerja Anda masing-masing ini.
apa kalimat yang bagus untuk menjabarkan kesetiaan kreatif? Silakan berpikir dulu, saya memberi kuis. Satu kalimat aja ya, sebagai closing statement. Nah, istilahnya, guys, kuis terakhir. Nah, kuis terakhir hadiahnya apa? Hadiahnya seru, yaitu jam dinding yang bagus sekali. Saya tunjukkan jam dindingnya seperti apa. Kok angel buka? Wah, keren sekali. Ya, ini jam dinding 100 tahun Canisius. Ini kuisnya ya. Ini ya, kelihatan bagus sekali. Silahkan melihat semua yang ada di sini. Ini kuis ini saya berikan semua kuisnya. Apa ininya? Jamnya, hadiahnya, sak kardusnya, ya. Sak tasnya saya berikan semua. Kalau bisa menjawab pertanyaan yang ketiga ini sulit sekali, yaitu siapakah nama direktur utama PT Canisius? Susah lah Mas ya. Ya, jadi siapakah nama direktur utama PT Canisius? Hadiahnya jam Canisius, sak kardusnya, sak tasnya, ya, tas yang bagus dan besar sekali, komplit. Silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, closing statement masing-masing satu kalimat kalau mau menjabarkan kesetiaan kreatif. Mulai dari yang muda dulu, yang di belakang dulu sampai ke ujung, atau dari Bu Rini ke sana. Enggak, harusnya closing statement adalah direktur. Dari sana dulu. Jadi kita diam semua. Enggak, dari sana dulu. Terakhir. Silakan. Saya dulu. Iya, dari sini dulu. Apa ya? Kalau saya dalam satu kalimat kesetiaan kreatif itu saya rumuskan begini: bekerjalah, berpikirlah seliar-liarnya, tetapi bekerjalah sesuai dengan pedomannya. Kira-kira begitu. Oke. Saking bingungnya. Terima kasih Mas Adria. Kasih Wan. Karena saya di keuangan, itu kalau saya menggambarkan kreativitas ini fidelity ini, itu integritas yang berkreatif. Wow. Integritas yang berkreatif. Sebenarnya saya tadi udah punya jawaban. Thanks God. Keuangan, thanks God, itu sudah cukup. Tapi ternyata integritas yang kreatif. Ya. Oh, keren. Oke. Terus, Bu Emi? Apa ya? Memandang ke depan dengan tetap melihat sejarah. Susah ya? Ketegangan kreatif ini. Melihat ke depan sambil melihat pengalaman yang lalu, itu sejarah, bukan pengalaman yang lalu, itu kesannya luka gitu. Terus melihat sejarah gitu. Baik, gitu. Susah toh Romo. Apa ya, kesetiaan kreatif itu bagi saya bertekun dalam proses dengan menyesuaikan zaman. Oke. Bertekun dalam proses dengan menyesuaikan zaman. Lika-liku zaman. Gitu. Anak jalanan ya. Ini yang keluar, nggak tahu nih sebenarnya. Itu loh. Baik. Closing statement dari Bu Rini. Saya apa ya? Setia pada semangat dasar dan berjalan melewati zaman. Oke, ini keren, ini jadi judul baru untuk 101 tahun. Ulangi Bu. Setia pada semangat dasar dan berjalan melewati zaman. Berjalan melewati zaman. Wah, ini keren, ini udah jadi judul buku. Kalau dirumuskan nanti menjadi sinetron kedua, web series kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bersama-sama ngobrol
dengan Motivi, Bincang Motivi, dan ini akhir dari episode 100 tahun Kanisius. Tentu terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk kami ngobrol-ngobrol. Kita beri tepuk tangan. Teman-teman. Oke, saya pamitan dulu guys. Itu tadi akhir dari episode 100 tahun Kanisius dalam Bincang Motivi, dan kita belajar banyak tentang kesetiaan kreatif. Dan inilah kesetiaan yang dituntut dalam perkembangan zaman, dan zaman yang selalu berubah memang membuat kita harus kreatif dalam menyikapi zaman itu sendiri. Terima kasih sudah bersama-sama kami dan Kanisius, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.